Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan jurnal ternak semuanya. Sehat selalu untuk kita semua. Hari ini hari Rabu tanggal 21 September 2022. Saya kembali lagi berada di kandangnya Pak Edi Suliswam rekan-rekan. Di kandang ini saya akan membagikan sesuatu yang beda dari kandangnya Pak Edi Suliswam rekan-rekan. Mungkin kita akan mencari tahu tentang bagaimana pemanfaatan dari sisi lain dari kambing PE Kaligesing, ras PE Kaligesing rekan-rekan, terutama dari susunya dan terutama juga susu kambing PE Tawa, bisnis susu kambing PE Tawa ala Pak Edi Suliswam rekan-rekan. Kita sapa dulu beliaunya rekan-rekan. Sugeng enjing Pak Edi, langsung beli ember. Ember Mas, aktivitas pagi Mas. Aktivitas pagi Pak Edi. Ya, sehat Pak Edi. Amin, puji Tuhan Mas. Sehat Pak Edi, alhamdulillah Pak Edi. Amin. Pak Edi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya pengen Pak cari tahu tentang bagaimana aktivitas saya pagi. Ya, terutama segi bisnis susu kambing Etawa ala Pak Edi. Oh iya Mas. Jangan mungkin kita sakit membagikan ke rencang-rencang semua Pak. Oh iya, tak sapa-sapa dulu ya. Oh, selamat siap. pagi untuk teman-teman jurnal ternak semuanya, penggemarnya, semoga sukses selalu, diberi kesehatan, rezeki lancar, panjang umur. Amin. Selalu jaga silaturahmi Mas. Siap. Ya. Nah ini saya aktivitas pagi seperti ini Mas. Selalu Pak Edi. Ini sebelum Maret. Sebelum Maret. Iya, sebelum Maret kan. Ini kan udah tak kasih makanan kangkung kering pagi toh. Setelah itu sebagian itu kambing tempat saya ada yang saya pertama ada yang breeding, tapi cuma breeding ya sementing muda kena gitu ku beras Mas. Yang kedua itu ada yang saya perah. Siap. Yang ketiga bakul wedus. Bakul wedus. Iya. Yang jelas yang akan kita bagikan nanti dari sisi perahnya ya Pak. Ya, dari sisi perah itu aktivitas pagi setiap pagi saya Mas, pagi sore. Siap. Kalau sore itu enggak tentu loh Mas jamnya. Ya. Sak kobre saya Mas. Tapi kalau pagi saya usahakan sebelum ngarit. Oh, yang jam-jam Ya jam 7 sebelum 8 Mas. sebelum jam di atas jam 9 itu nih Pak. Iya, pagi. Oke Pak Edi, ini mungkin kita langsung praktekkan saja Pak Edi. Oh iya, dari cara pemerahannya mungkin ala Pak Edi. Sebelum diperahkan nanti tak bersihin dulu. Oh, ini isinya air bersih Pak. Air hangat gitu. Ya, oh, biar ya caranya bakteri ini sing do nempel mati yo resik Mas. Iya, siap. Oke, nanti kita maaf sebelumnya di tempat saya cuma sederhana karena saya nggak punya alat sing khusus. Ya paling nggak kan dengan cara yang paling sederhana pun bisa betul loh Pak. Yang kita hasilnya Mas. Ya. Dengan cara paling sederhana pun bisa. Ya. Kita masuk kandang dulu rekan-rekan. Ini kandang khusus perah Mas sebagian. Oh, yang di belakang sini Pak. Oh, yang sana belum jadi Mas kandangnya. Besok rencana mau tambahin Mas, masalah kan dari segi kambing itu nggak cuma jual anakan aja toh. Yang buat harian itu saya susu. Oh, terus yang buat musiman itu kohe sama cempenya Mas. Oh, siap. Tapi yang tiap harian itu susu. Kan gitu ku beras Mas. Wah, kayak susu nih. Gede tenan rekan-rekan. Iya. Ini kemarin sore padahal sudah diperah Pak Gi. Sudah, saya pagi sore Mas. Pagi sore Pak Gi. Iya, kalau pagi sore itu biar ini Mas apa enggak terlalu bengkak ah. Siap. Biar tidak terlalu kenceng rekan-rekan dan biasanya tidak mengakibatkan penyakit yang lain kalau kelupaan merahnya juga jadi memang harus di ngambilnya jinak-jinak Mas kalau udah sering diperah. Yang penting kalau merah itu harus penuh perasaan Mas. Jadi kalau kambing itu sudah merasa nggak nyaman itu kambing itu akan apa ya Mas? Orang tenang itu terus lebarnya mesti jenggirat gitu Mas. Nek istilah Jawanya apa ya Pak? Jarah ya Pak? Jarah apa? Jarah. Jarah ya Pak? Jadi kalau merah kambing itu harus penuh perasaan. Jangan waton Mas karena sangat sensitif Mas. Ini yang saya perah pertama. Ini namanya kambing Jawa Randu. Jawa Randu Pak Gi. Ya. Nih Pak Gi. Jawa Randu. Ya, ini Mas jenis susunya. Itu dilap pakai apa Pak Edi? Itu dilap pakai apa itu? Kanebo. Oh, kanebo. Nih. Kanebo dengan air hangat ya, dibersihkan nih Pak Gi. Susunya Mas. Iya, mantap dengan ini kemarin sore. Iya. Ini tadi malam malah jam 8 Mas. Jam 8 malam. Ini cara merah sederhana, ini jenis susu. Ini namanya susunya itu bagus, ambingannya besar, buntinya juga besar. Kalau yang waru itu ambingannya besar, buntinya kecil itu juga deres. Karena ini sudah laktasi 2 kali, tambah putingnya jadi tambahnya tambah melar. Nah, saya nggak pakai punya alat itu, nggak punya Mas. Manual, pakai botol ini. Ya.
Yang penting kan hasilnya. Ya memang yang kita jelaskan di sini cara paling sederhana. Iya. Pak. Dus peres ya. Jadi kambing itu harus diajak komunikasi, Mas. Nggih. Kalau mau diperes, dus tak peres, nanti anteng. Buktikan, Mas. Nggih. Tuh kan. Jadi jempol sama telunjuk ini harus kunci, Mas. Nggih. Nah, kayak gini harus penuh perasaan. Jadi diusahakan air susu jangan sampai balik ke atas. Kalau Balik ke nanti atas air gimana, susu, Mas? jadi kalau ke atas nih, Mas. Oh, Terus, sudah terkunci pakai. ini kan harus Nggih, tadi, dikunci. Jadi kan harus habis Nggih. baru buka ini loh. Oh, siap. Tapi kalau air susu sampai balik ke atas ke sini nanti akan timbul magnetis, Mas. Oh. Jadi harus hati-hati, harus Nek pakai 4 jari gini, Pak. Saya biasanya pakai 4 jari. jari gini Ya, bisa, bisa nggih. bisa sama saja lah. Sama saja ya, Pak. Tergantung enaknya mau. Tergantung kenyamanan jarinya ya, Pak nggih. Iya, yang penting telunjuk sama jempol itu harus kunci, Mas. Nggih. Ini termasuk terus ini rekan-rekan bagian Terus lubang ini. lubang putingnya karena memang beberapa karakter juga Ya, kadang karena ada yang sudah sering diporot kayak gini tuh, Nggih. Mas. kalau yang ini Pak biasanya dapat berapa mili Pak sehari Pak yang Ini sehari rata-rata 800. 800 mili Iya, satu pagi ekor sore. nggih? Satu ekor nggih. Iya. Jadi saya kan yang saya peres cuma 6. 6 ekor. Iya. 6 ekor itu sehari paling dapat berapa, Mas? 6 ekor rata-rata ya 4,5 sampai 5. Nggih. Kan tergantung kambingnya sama pola pakan, Mas. Kalau kebanyakan kaliandra itu malah air susu kurang. Yang bagus apa Pak kalau Yang hijau, bagus Pak? itu kalau rumput bawah, istilahnya rumput bawah itu seperti Rumput tanah nih kok ya, odot odot yang ya. banyak mengandung air. Terus ya yang penting banyak airnya. Kalau ada kaliandra itu kan kering, Mas. Nggih. Pacong ini sudah mulai tak selase, Mas. Karena kalau kambing kayak gini kan harus banyak minum, terus pakannya yang banyak mengandung air. Ini di botol 600 mili sepertinya Pak nggih. Iya. Botol 600 mili dan sudah dapat lebih dari separuhnya nih rekan. Wah, lebih. Ini kalau pagi kayak gini rata-rata 600. Nanti kalau siang kok siang sore kadang 400, Mas. Jadi nggak mesti, Mas. Hampir seteran lah istilahnya Pak nggih. Iya, tergantung pola pakan, Mas. Tergantung pola pakan. Kalau Pak, nggih. pakannya itu banyak yang mengandung air, Nggih. itu malah bagus. Tapi kalau yang banyak kaliandranya kan kurang. Kaliandra itu kan bagusnya untuk ini, Mas. Bagus untuk cempe, untuk pertumbuhan. Kalau memang susun untuk susu beda lagi gitu Mbak. Beda. Mungkin nanti kita akan lanjutkan nggih Pak. Nanti di video yang sambungannya ini nanti kita sampai ke pengemasan ala sederhana Pak Iya, Edi juga. Kalau saya yang penting kita jaga kebersihan aja, Mas. Karena kalau mau beli alatnya kan mahal. Jadi seandainya besok ada peternak pemula, Mas. Wah, merah kok harus pakai alat seperti itu, alat perah itu. Jadinya kan ibaratnya wis kendo. Mentalnya sudah kendo toh, Mas. Kalau saya enggak. Yang penting kambingnya susunya bagus, kita cara perahnya bagus, berarti jangan sampai kambing itu tidak nyaman. Itu hasilnya sama kok, Mas. Cuma itu kalau pakai alat kan lebih cepat. Mempercepat. Tapi kan modalnya Terus, gede. ya. Kalau saya kan modalnya cukup Meringankan. 3.000, Mas. Ini botol ini beli 3.000 sama minumnya. Terus nanti kan diminum terus dicuci toh, Mas. Nggih. Botolnya dapat 600 ini, Mas, kalau pagi. Mantap, 600 rekan-rekan. Ini bukan rekayasa loh. Ya. Ini namanya Jawa Randu. Aduh, tumpah nggak nanti Pak di Enggak, hati-hati, kan. Pak di. Salin kayak gini, Mas. Oh, gitu. Jadi nanti ini setelah dari botol gede ini nanti kita saring ke botol untuk yang literan, Mas. Oh, Apa ya istilahnya ya, dipisahkan Mas, lagi. takaran lah. Oh, tempat takarannya itu Pak Iya, untuk jadi untuk gini ini juga sederhana banget, Mas, jangan sampai lupa. Kalau meres usahakan pakai botol 2. Jadi kalau ini nanti tak pegang kan agak berat, Mas, kalau yang gede. Nggih. Kalau kambingnya tidak nyaman ketendang tumpah mana, Man? Nah, jadi kan ini cuma hal sederhana tapi jangan sampai lupa, Mas. Jadi harus pakai botol 2 kayak gini. Yang satu kan buat merah. Oh, buat Yang satu mengamankan. nampung. Lah ini kan kalau udah ada tutupnya walaupun Ya. jatuh kan aman. Sudah di ini istilahnya jenengan tampungan itu nih Pak. Iya. Terus ini ganti lagi, Mas. Setelah keluarkan botol Ini mineral. yang Jawa Randu, sekarang yang PE, Mas. Ada 2 Ini macam. Kita nanti mungkin kita lihat
dari segi kualitasnya rekan-rekan. Dan ini yang saya sering bilang susunya nggak waru itu ini mas. Ini kalau sehari bisa keluar 700-an. 700-an Pak Di. Ya ini yang namanya ini PE mas. Berarti yang ini tadi sama yang ini memang kapasitasnya banyak yang ini Pak? Iya karena ini udah laktasi 2 kali. Oh. Ini 1 kali. 1 kali ya. Semakin kambing itu semakin di atas 2 kali mas. Otomatis kantongan susu itu semakin besar toh mas. Dan kan pakan tadi juga berpengaruh. Iya. Jadi kalau baru laktasi 1 itu susu ya standar aja sih mas. Menurut pengalaman saya loh mas. Siap. Ini kita sekarang akan lanjutkan. Ini yang namanya PE. Yang tak peres nih yang PE mas. Tadi Jorandu. Ini yang namanya ya saya sering. Oh ini loh mas yang waru tuh ini. Hasilnya kan seperti ini. Ya. Jadi kalau Doro, kalau saya bilang oh, ini susunya waru jadinya kalau udah beranak kayak ini. Oke mas, mantep toh kapurannya. Kapurannya besar. Nah, ini sebelum diperahkan pentingnya dingin biar ini kan tadi kalau tidur kayak gini kan nempel ada kohenya nempel. Kena dibersihkan ya, dulu lah. Ya kita berusaha mas. Yang penting berusaha bersihkan secara manual dan sederhana mas biar. Ya, jadi orang mau merah, wah aku arah merah kok alatnya larang, ini larang. Inilah yang sederhana aja bisa. Kenapa harus beli yang mahal gitu mas? Sementara belum ada yang belum mampu juga ya cara seperti ini juga bisa. Iya, sedos seperti ini mas. Kita harus perlu kasih sayang bersih ya. Diajak ini yang PE. Jadi PE itu nggak cuma harus buat breeding. Nah, ini mana toh mas? Kalau saya seringnya kayak gini mas, seneng pakai ini lebih enak mas. Pakai 2 jari aja nek kulo pakai 4 jari sih pak. Kulo urut saking dhuwur. Nah, sama aja sih mas yang penting. Ini matnya terus gini sih. Yang penting kuncinya itu jempol sama telunjuk kunci. Nah ini nanti yang PE itu ada 2 mas. Yang nyonggo waru ini kan baru laktasi 1. Nah nanti yang satunya sana sudah laktasi 3 kali mas. Wah akan lebih gede lagi. Seperti ini jenengan sebenarnya bisa menyediakan nggak pak kambing-kambing seperti ini pak? Bisa mas. Tapi kan kalau kambing kayak gini kan kita harus sabar. Karena saya jualnya juga ini toh mas garansi susu toh. Jadi seandainya mas yang beli, saya harus tahu kambing itu ada anaknya enggak. Kalau nggak ada anaknya kan sekarang okasnya dong apa sih susu tampungan mas? Susu tampungan itu gini, ditampung 1 minggu kan gitu ya, itu namanya susu tampungan. Bukan hasil produksi dalam 1 hari itu memang. Tapi kalau ini kan ada anaknya mas. Ada anaknya ya. Anaknya sudah laku semua. Jadi saya jualnya ke petani itu kadang mau sama anaknya apa enggak. Kalau enggak sama anaknya ya nanti anaknya tak jual sendiri. Gitu. Jadi istilahnya susunya fresh terus atau mbak ya? Kalau saya kan mesti meres mas, karena banyak yang cari toh. Nanti masih 1 ekor lagi yang akan diperah mbak? Ya ini mau diperah sekarang atau nanti boleh. Siap. Atau mau langsung ya. Ini juga yang hitam ini namanya Jorandu mas. Siap. Mungkin habis ini kita langsung lanjutkan ke bagian pengemasan ala jenengan, mohon Pak. Nanti kita tanya-tanya rekan-rekan bagaimana pemasarannya Pak Edi dari susu kambing ini rekan-rekan. Siap. Nanti dihabiskan dulu terus kita sambung ya, lagi. Karena kalau susu itu harus habis mas, jangan sampai ada sisa. Jangan sampai ada sisa ya Pak. Enggak boleh setengah-setengah gitu nih. Karena dia ibaratnya susu kan udah kepegang mas. Oke. Jadi harus tetap dihabiskan langsung ya. Iya. Kalau nggak dihabiskan nanti malah akan timbul penyakit. Mengantisipasi terutama. Ini kebetulan kemarin anaknya baru umur 1 bulan setengah, belum ada 1 bulanan mas. Sing niki. Ya ada. Telinganya panjang. Ya. Terus kok ada yang seneng dibeli toh anaknya. Karena dia punya induk, anaknya mati. Nah, terus anaknya ini mau disusui ke induk yang lain. Nah ini kalau udah mau habis mas, ini kan tadi kan kosong ya, isi lagi Pak. Kan harus kocak-kocak di sundul-sundul lah, kocok-kocok sundul-sundul mas. Biar ini yang di tampungan di ambingnya ini turun lah. Ini kan udah turun lagi, berarti kayak cepet itu kan nyundul mas. Nyundul. Ini kalau pagi dapat setengah liter mas, kalau siang ini dapat 200-an. Berarti ini kisaran 700-an mili Pak. Sehari
sehari 700-an mili. Mungkin karena ini sudah menurun juga, kemarin sudah istilahnya anaknya sampai usia 3 bulanan lebih toh Pak? Mana? Yang kemarin anaknya dijual. Yang bukan ini. Oh yang bukan yang ini. sana. Oh yang sana. Ya kalau ini baru umur 1 bulan Mas. Oke siap. Oke Pak Edi, mungkin kita lanjutkan ke pengemasannya Pak Edi. Oh, siap. Oke Pak Edi, untuk sekarang kita akan sambung ke bagian pengemasan ya Pak Edi. Ya. Pengemasan ala sederhana tentunya rekan-rekan ala Pak Edi Sulis. Iya. Kalau saya senengnya pakai botol air mineral kayak gini kan ada tutupnya Mas. Jadi kalau ini dimasukkan ke punting, ini kan kotoran nggak netes Mas. Kayak bulu kan ada yang netes. Oke. Ini kan enggak, ini langsung punting kan masuk kayak gini Mas. Nah jadi guys saya tutup kayak gini pakai botol mineral biar kotoran nggak masuk. Nah setelah itu kita mau ke pengemasan ini harus disaring Mas. Saring dulu ya Pak. Iya karena saya nggak punya alat yang canggih, masih sederhana karena masih kelas anu ya. Nah ini disaring. Ini takarannya berapa mili? 500-an mili Pak. Literan, saya jual setengah literan ya. Dijualnya setengah literan rekan-rekan Pak Edi. Karena susu ini bagus juga untuk kesehatan Mas. Jadi ke batuk, minum susu ini banyak yang sembuh. Untuk Batuk, daya tahan tubuh, terus mungkin percepatan penyembuhan itu nih Pak. Iya. Untuk anak-anak bagus, untuk orang dewasa bagus karena ini banyak kandungannya apalah kan nggak terlalu anu tuh Mas. Siap. Orang paham kan bahasanya nggak kurang paham saya Mas. Tapi ini kalau untuk daya tahan tubuh bagus karena saya juga sering minum Mas. Apalagi orang yang batuk, sesak napas, minum susu kambing Itawa ini tambah sehat rekan-rekan jelas. Cepet anunya Mas. Proses penyembuhannya ya, cepet sehat. Berarti ini digemasi dengan plastik es biar 500 mili cukup Pak Di? Cukup. Kalau pakai plastik es kayak gini kan nanti sebelum laku kan tak masukkan freezer Mas. Oh iya berarti ini langsung nanti setelah digemasi seperti ini ada yang langsung terjual dan ada. Ini aja masih kurang-kurang loh Mas sehari. Siap. Saya rata-rata sehari di sini 4,5 sampai 5 itu nanti sehari nanti malam lah sore malam itu pasti diambil orang. Ini ada yang WA. Sudah pesan susu ya Pak ya? Iya. Tadi itu jangan pas ini ada yang mau ngontrak saya nggak mau karena saya kasihan nanti ada yang datang cuma beli 1 liter itu kan nggak anu Mas. Ngepres sepertinya. Nggak kebagian kasihan. Jadi ini takarannya 500 mili Pak Di. Ya, pas toh. Pas. Nah ini kejadian unik juga pernah loh Mas. Pas kayak gini jebol. Iya itu. Kan licin toh. Iya itu salah satu anu toh Pak. Ya, bumbu-bumbu. Iya. Susu itu anu Mas, licin Mas. Daripada air biasa. Ini susu Etawa walaupun sedikit tapi lebih kental Mas. Daripada susu yang lain. Dari jenis kambing yang lainnya Pak. Tapi dari Pak Edi mungkin ini salah satu contoh dulu aja Pak Edi. Mungkin nanti enggak kita mempersingkat durasi terutama yang paling kita pentingkan contoh aja. Iya. Ada kemasan. Ini yang belum saya tanyakan. Kalau kemasannya kan sudah seperti ini cukup simpel ya Pak menggunakan alat kayak toples takaran ini terus dimasukkan ke plastik ukuran setengah kiloan kalau nggak salah. Dan ini 500 mili rekan-rekan. Ini yang laku langsung diambil orang, yang belum laku dimasukkan ke freezer dan beku Pak. Tidak pernah nampung Mas. Enggak pernah. Karena tiap sore mesti diambil. Berarti laku terus sih Pak Laris sih Pak Iya. Ya kalau gitu ku beras malah Mas. Misalkan pun masuk freezer dia harus beku ya Pak Beku. Harus beku nggih. Enggak apa-apa iya. Kalau dari freezer itu tahan sampai bulan-bulanan. Siap. Dan yang belum saya tanyakan lagi nih Pak Edi, ini sistem pemasarannya ala jenengan gimana Pak Edi? Dulu awalnya dulu kan nggak ada WA, nggak ada itu. Saya cuma lewat Facebook dari teman mulut ke mulut Mas. Kadang ada, oh ini di tempat ini ada susu lah. Sampai sekarang tetap diburu, makanya saya susu itu jangan sampai kosong tiap hari Mas. Harus ada paling enggak. Jadi kalau ada tamu ke sini mau lihat kambing, Mas yang diperaki kayak apa toh? Oh seperti ini. Mas yang di breeding sing dana sekian oleh kayak seperti ini. Cempenya seperti apa Mas? Jadi bukan saya sombong, jadi di kandang saya itu tak usahakan ada contoh-contoh kambing Mas. Tapi saya kambingnya khusus Jawa Randu sama PE. Jawa Randu cuma sebagian yang saya perah, tapi kalau PE itu yang di hati nomor 1 Mas. Siap.
Berarti gini Pak Edi, jenengan pemasarannya lewat media sosial nggih kalau di luar wilayah sini nggih. Mulut dari dulu Mas. Ketok tular ya Pak nggih. Iya. Ketok tular. Oh, ternyata ya maksudnya gini rekan-rekan, sebenarnya kita semua mampu melakukannya dan asalkan mau gitu loh. Iya. Asalkan mau melakukan. Tekad sama kita mau aja. Yang jelas lihat pasaran sekitar dulu. Terus kita perkenalkan juga gitu Pak, bagaimana susu kambing PE, terus bagaimana ya perkenalan lah ke lingkungan sekitar dulu kan nanti lama-lama juga pasti mau dan pasti tahu dan kemungkinan juga pasarannya jadi untuk Pak. Iya. Oh, anak saya suka semua Mas sama susu ini. Mas yang minum. Oke Pak Edi, saya minum ini mentah ya Pak G? Saya minum mentah ya. Mentah tapi kan dijaga kebersihannya Mas. Terus bahkan dulu saya pernah gini Pak Edi, kambing saya langsung saya susu lewat putingnya langsung. Seperti anak saya Mas, saya dulu kan pernah sakit kaki toh, nggak bisa jalan lah. Anak saya tuh pengen susu Mas, nggak sabaran langsung di kandang masuk kenyot. Testimoni rekan-rekan saya minum langsung. Nanti tolong kameranya pegangin ya Pak ya. Oh siap. Gak usah banyak-banyak Pak. Ini ada kasih tadi Mas. Coba. Iya Mas jalannya. Halo rekan-rekan, ya, saya masuk kamera suruh minum susu sama Pak Edi. Harus jenengan kan belum ini Mas, belum pernah tampil di kamera Mas. Nah sekarang keluar ini. Kebetulan pagi ini saya belum sarapan Pak. Nah, terus jenengan baru keluar kamera ini Mas. Nah, yo. Biasanya kalau live di hari Sabtu itu sering kelihatan. Sering. Tapi sing asli nih. Saya minum Pak ya. Doa dulu Mas. Kental toh susunya? Mantap Pak. Bau perengus enggak? Enggak. Karena saya komboran itu saya lebih sedikit daripada hijauan Mas. Jadi kalau perengus itu biasanya kebanyakan komboran. Ini mentah rekan-rekan dan susunya seger. Dia sudah seperti diolah. Dan manis. Tidak ada perengusnya. Manis. Gurih manis. Iya. Tapi itu karena ini kebanyakan hijauan Mas. Jadi lebih banyak hijauan itu susu lebih enak. Cuma kuantitasnya ibaratnya hasilnya cuma sedikit Mas. Beda kalau yang banyak komboran. Wah mantep, nggak apa-apa Mas. Sedikit hasil nanti jenengan nggak bisa dijualan. Oh apa-apa Mas. Nambah lagi apa-apa. Loh anak saya seneng loh Mas. Udah Pak. Udah sini kamera. Dek, terima kasih banyak. Minum susu gak Dek? Waduh, saya masuk kamera suruh minum susu rekan-rekan. Saya juga sering kok. Ada lagi yang mau dibagikan ke rekan-rekan semuanya Pak Edi? Barangkali mungkin ada yang belum tersampaikan dari segi segmen bisnis susu kambing PE. Oh ya, kalau dari segi kambing ini kita merah harus penuh perasaan tadi Mas. Awalnya gitu. Jangan gusak-gusuk. Terus tips-tipsnya mau beli, usahakan beli kambing itu yang ada anaknya. Masih ada anaknya, ya. Sesuai usianya. Nanti anaknya bisa dijual. Cara bodon Mas, ini cara bodon. Nek cempe ini bulunya kayak selimut. Apa ya Mas? Gabet-gebet itu loh. Itu tandanya susunya deres banter. Oh, tapi gitu. kalau cempenya itu kering brindil, itu tandanya susunya kurang produktif. Mungkin juga bisa dari pakannya ya Pak G? Iya. Dari pakan indukannya. Saya kalau ada yang mau beli kambing di saya kan garansi Mas, tak peras setiap hari. Jadi oh ini keluarnya sekian kan pasti. Tapi kalau yang mau beli sama anaknya sekalian boleh kok saya. Jadi kalau mau beli susu yang mau diperah harus hati-hati juga Mas. Jangan beli, wah ada susu gede, tapi nggak ada anaknya, kita harus waspada Mas. Terus diperah kayak gini, dirasakan kalau itu udah asin berarti udah tampungan. Tapi kalau diperas kayak gini di telapak tangan, ini masih hangat-hangat, itu tandanya susu fresh. Fresh gitu. Tapi kalau udah dingin, asin, itu tampungan Mas. Oh siap. Nah itu tip yang paling sederhana. Paling enggak harus ada anaknya, paling enggak dia mau untuk memastikan bahwa susunya itu fresh ya, terus susunya yang kedua kanan kiri. Seandainya kanan kiri itu hasilnya beda, yang satu putih kayak gini, yang satu bening, nggak usah dibeli. Oh gitu. Itu sudah ada masalah. Oh gitu. Harus hati-hati. Jadi susu dua-duanya itu harus imbang. Tapi kalau malah bening semua itu bagus.
Oh, malah bening yang Itu belum malah bening-bening ya. Itu Pertanda kalau ilmu titan ibaratnya wis kawin. wis isi itu nih Pak. Ilmu titan. Kok mana pliket itu nih Pak biasanya. Siji bening siji putih kita harus wis rasa sudah dituku. Siap. Beda kalau beli di kandang-kandang kan udah kelihatan. Ya. Tapi kalau dibeli di pasar kan ada resikonya kalau memang nggak titan. Mas, itu beli kambing itu kalau di petani babon anak seneng Mas. Engko anake tak dol babonnya tak peres. Ibaratnya segini. Lagi. Payo anake itu Susune sesot. Masih tiap hari diperes. Iya. Nah ini kan seperti ini Mas. Jadi yang saya peres itu murni pure saya itu kambing perah itu enggak. Jadi sebelum laku ada anaknya ada yang suka tak jual peres nambah rezeki Mas. Iya. Jadi malah kelihatan sudah ada hasilnya. Jadi kalau Mas wong tuku perah kalau bare susun orang tuku Mas. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati Pak ya. Ada lagi Pak Edi yang mau disampaikan atau sudah cukup? Sudah. Jadi yang penting kan kita berusaha dan berdoa, pasti nanti Tuhan akan memberi jalan. Jadi jangan terpancing wah harus kayak gini nggak usah. Yang penting kita dari niat hati itu sudah mantap, mau fokus lah. Siap. Mau jenis bisnis kambing itu dari yang mana ya? Tapi kalau PE yang kita ulangi lagi, PE itu selain anaknya, selain untuk susunya terutama dengan susu. Jadi kalau saya maaf, bukan saya membandingkan enggak. Kalau saya namanya bakul itu dari jenis kambing PE itu ada yang breeding, ada yang perah, ada yang cempe, ada doro. Itu saya sediakan Mas. Jadi untuk berarti kalau ada yang kesini kan nggak mesti harus cari satu jenis toh Mas. Pengen aku punya dana sekian mau cari yang seperti ini, nah, kan ada. Saya pengen perah kayak apa, PE perah seperti ini, Jawa Randu seperti ini. Jadi saya Jawa Randu itu khusus perah loh Mas. Maaf loh ya, bukan untuk tani loh ya. Malah Jawa Randu juga perah ya Pak istilahnya. Ya. Seperti nek sapi itu PO malah justru sampai sekarang di India pun PO itu malah untuk perah juga. Nah, jadi kalau PE sama Jawa Randu itu ibaratnya masih satu generasi Mas. Cuma beda di telinga. Jenis yang berbeda sapi dan kambing ya. Nah, sapi Jawa karo sapi PO. Sapi Jawa karo wedhus Jawa istilahnya. Nah, seperti itu Mas. Jadi ada kriteria sendiri-sendiri. Tapi kalau susunya sama. Tapi kalau kambing yang lainnya itu masih di bawahnya PE sama Jawa Randu. Memang Jawa Randu itu isinya nggak banyak Mas, tapi kualitasnya lebih nomor 1. Menurut jenengan ya Pak? Iya, karena dia lebih kental, kadar airnya kan ini nggak kelihatan anu toh Mas. Iya, nggak kelihatan begitu encer kan Pak? Nggak encer, kental. Ini loh contohnya di botol aja Mas, nggak terus hilang. Contohnya. Iya, langsung nggak masih ada putihnya gini Pak. Ini berarti lebih pekat. Lebih pekat Pak. Iya. Siap. Mantap rekan-rekan. Ini masih asli, tidak saya campuri Mas. Oke Pak Edi, mungkin rekan-rekan semuanya kalau yang mau, insya Allah nanti kalau ada rekan-rekan yang ingin tertarik ternak PE itu juga lebih terbuka lagi. Tanya-tanya ke Pak Edi Pak. Boleh, saya bersedia, tapi kadang maaf Mas sebelumnya, kadang saya ditelepon nggak saya angkat, kadang saya pertama di kandang, kedua ngarit atau saya pas nyetir Mas. Terus yang kalau mau konsultasi ya saya bersedia sebatas kemampuan saya. Ya. Tapi dengan apa yang bisa dibagikan ya Pak? Tapi dengan catatan saya cuma dari pengalaman saya yang sederhana saja. Siap. Oke, Pak. Dari sederhana saja bisa menghasilkan, gitu Mas. Insya Allah liputan kali ini bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya, rekan-rekan, walaupun memang masih banyak kekurangan dari liputan kita ya Pak. Ya masuk pasti. Dan tapi Insya Allah bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya, rekan-rekan. Pak Edi mungkin saya rasa sudah cukup untuk liputan hari ini. Parang ini Pak Edi, terima kasih banyak untuk informasinya Pak Edi. Oh iya, nomor teleponnya belum seperti biasa. Perkenalkan nama saya Edi Sulis Pap. Nomor telepon 081 22 730 7498. Silakan kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman mau konsultasi, caranya saya bersedia. Maaf ya, kami liputan kadang sambil guyon karena saya nggak bisa serius. Ya apa adanya Pak Edi kan? Iya, jadi saya nggak bisa serius. Apa adanya Pak Edi kan? Iya. Ya memang beliau seperti ini orangnya tidak suka bercanda memang ya seperti ini. Ya. Apa adanya tidak dibuat-buat Pak Edi. Iya. Oke Pak Edi, terima kasih banyak Pak Edi. Mas. Amin Pak Edi, terima kasih banyak. Parang Pak Edi. Ya, nuwun Mas. Sama-sama Pak Edi. Oke rekan-rekan, terima kasih banyak sudah nonton video saya di kandangnya Pak Edi Sulis Farm rekan-rekan. Semoga
liputan kali ini bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.